eh, sinkronisasi antara rencana kegiatan seminar nasional yang dilakukan oleh Yayasan Parna Indonesia bekerjasama dengan rencananya 7 kawasan Danau Toba dan juga DPD RI. Nah, mungkin ini baru kita untuk sinkronisasi. Sekedar perkenalan, nama saya Arjon Turnip yang menjadi ketua pelaksana seminar nasional. Nah, untuk acara kita hari ini sebagai agenda pertama, nanti untuk pertama kami persilahkan Ketua Yayasan Parna Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pertemuan ini, dan selanjutnya sedikit paparan nanti terkait program rencana seminar nasional yang bisa disampaikan oleh Pak Direktur PT APP dan saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya acara ketiga mungkin dengar pendapat dari masing-masing Bapeda yang ada 7 kawasan Danau Toba kita undang untuk hadir hari ini. Namun yang baru bisa masuk saya lihat ada dari Dairi, Pemkab Karo, Pemkab Simalungun, Pemkab Pembahas. Itu yang baru masuk yang saya temukan. Mudah-mudahan juga nanti dari Bapeda Taput dan Toba dan Samosir bisa menyusul segera. Saya kira mungkin demikian susunan acara kita hari ini. Dan untuk pertama kami berikan waktu dan tempat kepada Ketua Yayasan Parna Indonesia, Kolonel Purnawirawan Jalong Wes Sembolon. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ketua. Terima kasih. Baik, selamat malam Horas untuk kita semua para peserta webinar malam ini. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Simbolon. Sehat, salam sehat. Salam sehat dulu. selalu. Suara saya bisa, fokus, Pak. ya, suara saya bisa didengar semua nggak ya? Ya, Kurang jelas, bisa, Pak. Fotonya yang gelap. Dan gelap, Pak. Bisa tulang. Baik, jadi saya informasikan sedikit, wajah saya tidak kelihatan jelas, agak redup ini. Saya kebetulan tidak berada di dalam ruangan, ini saya di atap langit ini. Kan? Di atap langit, begini kondisinya, tapi betul pentingnya acara ini, saya sempatkan berhenti di tengah jalan, supaya bisa mengikuti acara ini yang sudah dijadwalkan. Bapak Ibu, saya sudah diperkenalkan tadi oleh Dr. Arjon Turnip dari LIPI. Dan untuk acara konferensi ini, untuk yang akan datang, memang beberapa waktu yang lalu pernah dibahas. Ya, ada rencana untuk melaksanakan konferensi secara webinar dengan melibatkan banyak tokoh publik halak kita untuk kepentingan kawasan Danau Toba. Itu. Nah, dalam pembicaraan kemarin, saya kebetulan menyatakan seperti demikian. Danau Toba itu luas. Sekarang ada 7 bupati, 1 wali kota, gubernur, belum lagi ditambah menterinya. Nah, perlu juga kita ketahui, untuk membuat kesepakatan dalam satu kawasan ini, di luar pemerintah itu tidak mudah. Tidak mudah menurut saya. Saya melihat pengalaman yang lalu, itu sebelum pemerintahan Jokowi, masih SBY, ada MOU para kepala daerah 7 kabupaten Danau Toba untuk mensubsidi penerbangan selangit supaya ramai, tapi itu tidak jalan. Nah, dari pengalaman itu, saya berharap ya untuk ke depan yang digagas oleh Yayasan Parna dalam hal ini, idenya Dr. Arjon Turnip ya, dengan membuat Toba Research Center kan, dan yang lain-lainnya nanti. Saya kemarin bilang seperti ini. Nah, Toba Research Center ini
ini kan bergerak di bidang research ya, penelitian. Saya lihat di sini dari daftar nama yang hadir banyak para akademisi ya dari berbagai perguruan tinggi. Kita semua sudah tahulah di negara kita ini bahwa penelitian-penelitian itu berjalan dibiayai negara, diserahkan kepada stakeholder, tetapi saya kurang tahu di mana ya kalau dibandingkan ke luar negeri, hasil riset itu betul-betul langsung diterapkan. Makanya Korea lebih hebat dibandingkan kita, kan gitu kan. Nah, saya justru melemparkan kepada Bapak Ibu, terutama para akademisi, khusus untuk Toba Research ini, karena ini nanti bagaimana ini supaya melembaga dan hasilnya diakui dan dicari oleh pemerintah 7 kabupaten ini. Nah, saya berharap janganlah sudah capek-capek bekerja, ya para akademisi, hasilnya disosialisasikan, sudah setengah mati, bahkan mungkin tidak didukung dengan anggaran, hanya dengan modal kepedulian, tetapi tidak maksimal hasilnya digunakan oleh pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini saya monitor ada juga Bapak Ibu yang bertugas di Bapeda, kayak Ibu tadi, saya lupa Ibu siapa tadi, ya. Mudah-mudahan dalam webinar kita ini nanti bisa disampaikan oleh masing-masing Bapeda kepada stakeholdernya, ke DPRD maupun bupatinya, bagaimana hasil dari Toba Research Center ini dimanfaatkan dan betul-betul diminati. Nah, satu lagi mungkin yang bisa saya tambahkan untuk Pak Arjon, kan, karena kawasan Danau Toba itu kan kita tahu itu akibat letusan Gunung Toba. Mungkin bisa juga kita libatkan nanti dari BMKG untuk mengetahui seperti apa lapisan-lapisan tanah di sana. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu yang melaksanakan webinar malam ini. Semoga kita mendapatkan kesepakatan untuk kepentingan pemerintahan Bonapa Sugit kita, yaitu kawasan Danau Toba. Salam hormat saya kepada senior-senior saya. Saya lihat di sini ada Bapak Menteri, Pak Bungaran Saragi. Salam hormat Profesor, kemudian juga kepada saudara-saudaraku yang lain yang bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian pembukaan dari saya sebagai Ketua Yayasan Parna. Horos Madhita Haganupan. Selamat berwebinar. Ya, terima kasih Pak Ketua Yayasan Parna Indonesia. Sebelum saya sampaikan kepada Ketua PT Porlak Parna, PT Agrowisata Porlak Parna, sedikit saya perkenalkan beberapa yang hadir di sini, khususnya kepada perwakilan dari Bapeda kawasan Danau Toba. Di sini ada Pak Endra Jolianto, PhD, dosen dari ITB, ada Profesor Dr. Tuala Semermata, guru besar pertanian dari Universitas Pajajaran. Tadi ada Profesor Dr. Bernatal Saragi dari Universitas Mula Warman, ada Dr. Piromsis Tanggang dari Universitas Sari Mutiara, ada Dr. Surya Marnyasari dari Unimed, ada Dr. Tumir Gultom dari Unimed, ada Dr. Daulat Saragi dari Unimed, dan juga beberapa dosen-dosen yang semua, ada Ibu Hermi Girsang dari Universitas Prima Indonesia, dan beberapa dosen baik dari kedokteran, dari Fakultas Hukum, Ilmu Budaya. Nah, itu yang hadir di sini, kurang lebih beberapa yang sudah hadir. Sedikit perkenalan, nanti mungkin juga akan ada perkenalan lebih lanjut. Nah, untuk lebih detailnya, untuk menjelaskan sekilas dan juga dalam kaitannya dengan PT APP, waktu dan tempat kami berikan kepada Direktur PT Agrowisata Porlak Parna, Bapak Benget. Baik, terima kasih Bang Arjon. Selamat malam Bapak Ibu sekalian.
Sebetulnya saya hanya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan tadi, bahwa dengan latar belakang keilmuan Bapak Ibu sekalian, kita berharap hasil-hasil penelitiannya dapat langsung bermanfaat di kawasan Danau Toba. Seperti pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, kita tahu bahwa di kawasan Danau Toba itu permasalahannya banyak, ya. Permasalahannya banyak dari segi sosial, dari segi, tapi nanti kami sendiri dari APP sebetulnya itu fokus untuk memberdayakan masyarakat setempat, meningkatkan penghasilannya melalui kalau bahasa Batak namanya porlak, ya, atau bahasa yang sering di akademik mungkin agroforestry. Nah, agroforestry ini kita fokus di tanaman kerasnya, nah, tapi nanti mungkin bisa kita kombinasikan dengan tanaman semusim supaya cepat ada quick win-nya, masyarakat bisa langsung lihat, oh hasilnya ada seperti ini. Kalau tanaman keras memang mungkin butuh beberapa waktu, beberapa tahun baru dapat. Tapi karena judulnya adalah penyelamatan kawasan Danau Toba, tadi disampaikan Dr. Endra bilang kebakaran hutan gitu ya. Tadi dijawab sama Profesor Bernatal, udah terjadi kebakaran di sana, jadi udah nggak ada lagi yang mau dibakar gitu. Jadi memang kawasan itu sudah sangat rusak parah oleh kebakaran maupun oleh aktivitas galian C yang tidak terkontrol. Nah, tentu saja dari segi pertanian, lahannya itu sudah terdegradasi. Jadi menurut para pakar, mengembalikan ini tidak bisa seperti membalik tangan. Kita harus mulai dan penghutanan kembali. Penghutanan kembali ini kita lihat selama ini sudah banyak melakukan hijauan di sana di sekitar kawasan Danau Toba, tapi yang dilakukan oleh institusi, namun karena tidak melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat setempat tidak merasakan ada sesuatu buat mereka, akhirnya setelah ditanam ditinggal nanti nggak ada yang ngurusin, balik lagi tandus lagi gitu ya. Nah, ini yang belajar dari situ kita mencoba penghijauan yang kita lakukan nanti di APP ini adalah dengan menanam pohon buah. Itu pun nanti akan kita lakukan pendampingan sampai benar-benar pohon itu sudah bisa hidup, lalu kita serahkan kepada petaninya untuk dirawat selanjutnya. Hasilnya buat mereka gitu. Nah, seperti di awal saya katakan tadi bahwa persoalannya kompleks. Ini tidak hanya mengenai peningkatan penghasilan. Mungkin para ilmuwan, Bapak Ibu sekalian banyak lebih tahu ya apa-apa yang harus kita segera selesaikan di kawasan Danau Toba, ya, cara berniaganya, melayani melayani wisatawan, apalagi ditetapkan sebagai kawasan wisata prioritas kalau nggak salah ya. Kawasan wisata prioritas. Nah, membuat manusia atau membuat masyarakat setempat menjadi manusia yang bisa melayani tidak segampang membalik tangan juga, ya. Apalagi saya dengar kalau di sana Aisudi duhita anak niraja gitu. Jadi dengan pameo seperti itu atau dengan latar belakang seperti itu, agak sulit kita bisa melayani seperti saudara kita di suku-suku lain, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tiru misalnya bagaimana di Bali itu bisa melayani. Nah, hasil penelitian Bapak Ibu nanti itu bisa diterapkan dalam bidang mendidik, mengedukasi masyarakat setempat, apalagi sehingga banyak dokter-dokter pendidikan ya. Apakah nanti itu melalui webinar atau membuat kelas gitu ya di sana untuk mendidik atau mengedukasi masyarakat setempat. Saya kira itu yang ingin saya ulang lagi dan juga menekankan bagaimana nanti TRC ini
menjadi apa ya, satu barometer yang harus diketahui oleh pemerintah daerah setempat sekeliling. Hasil-hasil penelitiannya itu benar-benar bisa digunakan dan bisa dilaksanakan. Saya kira itu aja dari saya, Bang Arjon. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Direktur. Dan sebelum ini mungkin supaya nanti sambil memperkenalkan ataupun mungkin diharapkan bisa juga langsung tanggapan dari masing-masing Bapeda yang hadir hari ini, sedikit mungkin saya jelaskan dulu mengenai rencana kegiatan dan juga tujuannya. Berikut saya share dulu. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Halo, bisa kelihatan? Kelihatan. Oke, ya. Terima kasih kepada kita semua, terkhusus kepada perwakilan ataupun Kepala Bapeda kawasan Danau Toba yang hadir malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk hadir malam hari ini. Di sini kita perkenalkan, nama kegiatannya adalah Konferensi dan Seminar Sinergitas Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Danau Toba. Ada dua konten di sini, di mana ada konferensi dan seminar. Konferensi maksudnya adalah di mana di pagi hari nanti akan ada pertemuan. Tadi yang diharapkan itu ada hadir dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga dari DPD RI mewakili Sumatera Utara. Nah, itu dari sebagai pembicara utama. Dan berikutnya untuk acara pagi itu, untuk keynote speaker akan dimoderatori oleh Ketua PPI Parna Indonesia, yaitu Legend TNI Purnawirawan Kolonel Sembolon, dan komoderator Profesor Dr. Tuala Sumarmata. Sementara untuk konferensi berikutnya adalah invite speaker, yaitu kepala daerah kawasan Danau Toba, yaitu juga Gubernur Sumatera Utara, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir, serta Badan Otorita Danau Toba. Dan speaker itu yang diwakili oleh kepala-kepala Bapeda masing-masing, atau mungkin yang mewakili dari dinas terkait yang ditunjuk oleh kabupaten terkait. Itu 7 kawasan Danau Toba, untuk memaparkan mungkin semacam program dan atau renstra yang dihadirkan di sana, dan dilanjutkan oleh pemaparan hasil-hasil penelitian dari para akademisi di seluruh Indonesia, itu yang disebut dengan parallel session. Nah, ini kira-kira agenda, dan di mana rencana ini dan hasil dari pertemuan ini akan dibuat dalam 3 kategori. Yang pertama dalam proceeding ber-ISBN, yang kedua ibuku proceeding ber-ISSN, dan ibuku ber-ISBN, serta paper-paper terbaik akan di-submit ke jurnal-jurnal yang terbit di Sinta 2 sampai Sinta 4. Kurang lebih mungkin ini yang menjadi output dari pertemuan ini, dan diharapkan nanti mungkin program-program dari masing-masing kabupaten bisa dimasukkan di dalam e-book yang ber-ISBN, sehingga memang ini bisa jadi referensi dan literasi untuk bagi kami para akademisi untuk selanjutnya melakukan penelitian dan pengembangan di kemudian hari ke depan demi untuk pemberdayaan masyarakat sesuai dengan judul di atas. Nah, ini sedikit rencana kegiatan dan juga mungkin konten dari kegiatan tersebut. Dan menjadi tujuan kami mengundang Bapeda yang hadir di sini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan ini dan berharap juga mengkomunikasikan rencana program ini di masing-masing kabupaten untuk selanjutnya melakukan persiapan sesuai dengan harapan kita bersama, di mana nanti
program dari pemerintah kabupaten daerah bisa nanti bersinergi dengan juga keilmuan dari masing-masing akademisi. Dalam hal ini, kegiatan ini tadi disebutkan adalah diinisiasi oleh Yayasan Parna Indonesia, juga dieksekusi atau dijalankan itu R&D dari PT yang ada di bawah Yayasan Parna Indonesia, yaitu PT Agrowisata Porlak Parna, dan yaitu Tuberculosis Center. Tuberculosis Center ini adalah R&D dari PT Agrowisata Porlak Parna. Dalam hal ini, di dalam Tuberculosis Center ini kita bekerjasama dengan semua akademisi dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mulai dari ITB, Mula Warman, dan juga mayoritas universitas yang ada di Sumatera Utara. Kita berharap dan cukup yakin bahwa dengan kerjasama semua akademisi dan para pakar yang ada di sini, kita berharap akan bisa mencari data, informasi, dan solusi untuk setiap permasalahan yang ada di kawasan Danau Toba. Dan untuk itu kami berharap semua permasalahan-permasalahan yang ada, selain mungkin yang kami lihat dari luar sekilas, karena mungkin kami dari luar melihat tidak berbeda dengan fakta yang ada di dalam. Dan untuk itulah kami berharap nanti masing-masing kabupaten bisa berbagi dengan kita pada malam hari ini. Saya kira mungkin ini yang bisa, tambahan sedikit lagi, bidang keilmuan yang terlibat di dalam Toba Research Center adalah mengenai rekayasa, ilmu rekayasa, pertanian dan pariwisata, mengenai life science, natural science, medical, kesehatan dan medical science, social science, humanity, dan ini sosial budaya. Artinya memang saya kira semua permasalahan yang ada di kawasan Danau Toba, sosial budaya, hukum, kesehatan, mengenai alam, yaitu kawasan Danau Toba sendiri, dan juga pertanian, tourism, teknologi, tentunya dengan Internet of Things, salah satu contohnya adalah bagian dari yang kita butuhkan seperti yang hari ini. Saya kira mungkin demikian perkenalan sedikit dari kegiatan. Untuk selanjutnya mungkin kalau ada kira-kira ide yang lebih baik atau mungkin saran, nanti mohon silakan Bapak-bapak, terutama artis storyboard kita, yaitu Prof. Kuala Permata, Pak Endra Julianto, dan juga Prof. Bernata Saragi untuk memberikan arahan yang lebih baik dari pertemuan kita hari ini. Namun selanjutnya mungkin kita berikan waktu kepada masing-masing Bapeda untuk memperkenalkan diri dan juga menanggapi rencana kegiatan kita tadi yang kami jelaskan. Demikian waktu pertama barangkali kita berikan kepada Pemkab Simalungun. Nanti dilanjutkan Pemkab Dairi. Pak Arjon, Pak Arjon bisa saya tambahkan sedikit supaya lebih jelas? Oke, silakan. Pak Arjon, boleh saya tambahkan sedikit dulu? Ya, silakan. Belum ditanggapi sama Pemkab. Oke, baik, silakan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan kita ini dalam rangka konferensi dan seminar penyelamatan dan pemberdayaan kawasan Danau Toba. Nah, seperti tadi dikemukakan, ada dua kegiatan, satu konferensi, dan konferensi ini ada keynote speaker dari beberapa kementerian dan DPD. Keynote speaker-nya adalah para bupati. Nah, jadi malam ini sebetulnya salah satu yang kita bicarakan adalah tema yang akan disiapkan oleh Pak Bupati. Makanya pada yang hadir, karena nanti materi pokok yang ditampilkan oleh Pak Bupati dan pada konferensi itu adalah terutama mengenai rensar dan tindakan aksi apa yang sudah dilakukan atau rencana yang untuk penyelamatan Danau Toba. Nah, kemudian materi dari Pak Bupati nanti itu akan dipublish di dalam proceeding, jadi menjadi salah satu dokumen resmi. Oleh karena itu kita harapkan malam ini kita bisa berkomunikasi dengan Bapeda, kira-kira tema yang dibawakan oleh Pak Bupati ini apa. Jadi misalnya Bupati Samosir, tentu walaupun sama-samanya rensar dan aksi nyata dalam penyelamatan Danau Toba kan pasti berbeda-beda aksinya. Nah, jadi ada 6 bupati, jadi nanti gambar Pak Bupati akan muncul nanti di invited speaker itu. Jadi bukan hanya Pemkab gitu, jadi masing-masing langsung nanti dengan namanya. Nah, makanya ini kita pelaksananya 15 Oktober, jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih. Nah, mudah-mudahan dengan ini
Bapak biasanya nanti kalau untuk kabupaten-kabupaten itu biasanya yang begini itu kan banyak berperan Bapeda, makanya kenapa kita hari ini untuk tahap pertama mempersiapkan sinkronisasi adalah mengundang Bapak Ibu dari Bapeda. Kemudian pada kegiatan seminar itu jadi seminar invited speaker-nya adalah para ketua Bapeda. Nah di program seminar itu ada paralel, ada 7 bidang. Jadi boleh nanti Bapedanya nanti mau mengemukakan apa yang khas yang dikemukakan, karena nanti untuk program Renstra secara menyeluruh mungkin itu adalah bagian tema dari Pak Bupati. Kemudian yang dibawakan Bapedanya nanti apa. Kemudian kita harapkan juga, karena ini kita sebetulnya salah satu kita adalah mencoba menyemangati, memberi energi positif kepada teman-teman di SKPD termasuk Lipang daerah, adalah supaya mereka juga nanti menulis publikasi, jadi ikut juga menjadi peserta seminar. Jadi saya tidak tahu apakah dari bidang sosialnya, bidang pertaniannya, apa saja lah yang mereka bisa dipresentasikan di sana. Jadi nanti di dalam paralel seminar itu, satu yang presenternya, invited speaker adalah Ketua Bapeda, kemudian peserta seminarnya yang lain adalah dari SKPD. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dari Bapeda memilih nanti topik-topik mana yang mau diikuti. Nah, kemudian bisa ditugaskan SKPD-nya untuk mempresentasikan program atau apa saja yang spesifik nanti untuk dari daerah masing-masing. Kemudian dari hasil tadi yang dipresentasi tadi itu diterbitkan di proceeding, atau kalau mau bisa kita terbitkan juga di jurnal. Tapi jurnal itu nanti itu biasanya kebutuhan para akademisi, jadi tapi minimal itu nanti diterbitkan di proceeding. Jadi ini sangat hari ini sangat penting. Pertama adalah kita menyepakati kira-kira nanti atau kita diinformasikan tema dari yang dibawakan oleh Pak Bupati pada saat konferensi, kemudian juga tema nanti yang sebagai invited speaker dari Bapeda. Nah, kemudian nanti dari SKPD daerah ada berapa orang yang akan mengikuti seminar. Kita harapkan sebetulnya semua SKPD bisa mengikuti seminar, kalau dia tidak memberikan presentasi minimal sebagai peserta seminar, karena nanti ada 7 bidang ilmu yang akan disajikan secara paralel. Sehingga nanti diharapkan juga nanti pada saat seminar tadi itu ada komunikasi dari para peneliti yang berada di anggota dari Toba Research Center itu dengan para SKPD atau nanti Bapeda, sehingga ke depan itu kita bisa saling beriring sejalan untuk bagaimana memajukan kawasan Danau Toba dan pemberdayaan masyarakat. Itu mungkin tambahan Pak Arjon untuk lebih tegas, sehingga teman-teman dari Bapeda kira-kira sudah ada tahu kira-kira apa yang malam ini yang akan mereka nanti sampaikan. Kalau ada yang masih kurang jelas mungkin kita diskusikan. Baik, demikian Pak Arjon. Terima kasih Prof. Tualar. Selanjutnya kami berikan waktu dan tempat kepada Kepala Bapeda Simalungun. Silakan Ibu. Baik, selamat malam Horas buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Yayasan Parna Indonesia, seluruh anggota Yayasan Parna Indonesia dan seluruh yang ada hadir pada malam ini. Yang kami hormati, ada hadir juga Pak Saragi dari Kalimantan, beserta seluruh tokoh-tokoh khususnya Parna ini yang hadir pada malam ini, dan yang kami hormati teman-teman Bapeda, ada hadir tadi Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan mungkin yang lain Pak. Kebetulan ada kunjungan, tadi kami sama dengan Taput dan Toba, karena kebetulan ada kunjungan staf presiden kaitan dengan KSPN Danau Toba. Terkait dengan acara malam ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya karena kita dari Bapeda bisa ikut di dalam rapat ini dalam rangka persiapan konferensi dan seminar yang akan dilaksanakan, yang dilaksanakan Oktober yang mendatang. Mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Tualar Simarmata tadi, kalau kaitan dengan tema, nanti kami coba, mohon maaf Pak, malam ini belum bisa langsung kami putuskan apa temanya, tapi apa-apa yang hasil dari malam ini akan kami komunikasikan dan
kami diskusikan dengan pimpinan, karena nanti kan Pak Bupati diharapkan juga menjadi ini di sana narasumber, jadinya nanti kami akan coba diskusikan dulu Pak. Nanti akan diskusi lebih lanjut dan kita komunikasi lebih lanjut. Jadi mohon maaf kalau masalah tema mungkin belum bisa kami putuskan, tapi yang pastinya kalau Kabupaten Simalungun itu kaitannya mungkin kaitan dengan melestarikan lingkungan. Dan saya sangat tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irfan Simarmata dengan kondisi Danau Toba sekarang yang perlu kita selamatkan, dan dengan melestarikan adanya seperti kita lihat banyaknya terjadi longsor, kebakaran hutan, banjir, tentu ini ada hal yang harus kita selesaikan agar ini tidak berdampak lebih dalam lagi. Dan apalagi saat ini KSPN Danau Toba itu menjadi program yang super prioritas di pusat, dan ditetapkannya Geofak Danau Toba ini juga menuntut kita, khususnya kami dari birokrat pemerintahan, untuk lebih meningkatkan pelestarian alam Kabupaten Simalungun. Terkait dengan program nanti bisa kita coba sinkronkan, dan ini mungkin yang nanti kami dapatkan masukan-masukan dari para bapak sekalian, apa yang bisa nanti masih kita coba sinkronkan dengan program yang ada, dan apa-apa program yang sudah terprogram dan yang akan dilakukan nanti mungkin bisa lebih lanjut kami sampaikan. Yang pasti saat ini memang kawasan Danau Toba ini menjadi sangat super prioritas, sehingga banyak perhatian mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah. Tapi dengan hadirnya dan banyaknya perhatian khususnya dari Yayasan Parna Indonesia ini tentu akan lebih menyentuh dan lebih akan memberdayakan masyarakat, karena masih sama-sama kita akui makuling domudar. Jadi kalau sudah Yayasan Parna ini nanti yang menggagasi, insya Allah masyarakat di sekitaran Danau Toba ini nanti akan lebih bersemangat untuk melestarikan Danau Toba. Yang pasti kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun terkait dengan program dan data apa yang nanti dibutuhkan, dan kami sangat mendukung pelaksanaan kegiatan konferensi dan seminar yang akan dilaksanakan nanti. Mungkin ini sementara dari kami dari Pemkab Simalungun. Salam hormat buat Pak Ketua, Pak Simbolon. Tadi saya lapor ke Pak JR bahwa Pak Simbolon hadir di sini. Beliau menyatakan salam hormat untuk Pak Ketua dan untuk semua yang hadir di sini. Demikian mungkin sementara Pak, nanti mungkin bisa kita berlanjut dengan diskusi kalau ada yang dibutuhkan dari Kabupaten Simalungun. Demikian, selamat malam Horas. Terima kasih, salam kembali. Itu. Siap tulang. Ya, berikutnya kami berikan waktu kepada Kabupaten Karo. Ya, selamat malam Pak. Maaf, pada saat ini tidak bisa dihadiri oleh Kepala Bapeda langsung karena berhubung beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat ini. Jadi saya diwakilkan untuk ikut, dan inilah pertama kali saya juga ikut dalam acara ini. Jadi terima kasih dan salam hormat kami kepada Ketua Yayasan Parna dan seluruh anggota dan para bapak, ibu akademisi yang hadir di sini, tokoh masyarakat serta seluruh peserta yang hadir di sini. Mungkin kami dari Kabupaten Karo, Pak, tidak jauh dari Ibu dari Simalungun, tentang tema mungkin dari Bapak Bupati atau dari Bapak Ketua Bapeda nanti, mungkin sebagai masukan, karena kita tahu bahwa Danau Toba itu tidak terlepas dari situasi lingkungan, jadi mungkin hanya masukan aja terkait lingkungan, harus kita memang mengedepankan lingkungan pada konsep pariwisata yang berkelanjutan, dan bagaimana situasi sosial budaya
serta sektor unggulan di kawasan Danau Toba itu harus kita bangun bersama, dan sinergitas di dalam membangun Danau Toba antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha itu juga sangat penting bagi kita mungkin. Jadi mungkin tema-tema itu harus kita kolaborasikan dan menjadi masukan untuk acara konvensi. Dan terkait program yang akan disampaikan oleh Ketua Bapeda ini juga perlu kita diskusi, karena sesuai dengan saat ini Kabupaten Karo sedang menyusun teknokratik RPJMD, Pak. Jadi tahun 2021 adalah akhir dari RPJMD saat ini. Jadi mungkin program-program yang akan disampaikan juga harus kita sesuaikan, apakah itu program yang sudah dikerjakan atau yang akan kita kerjakan gitu. Jadi kalau memang yang akan kita kerjakan, kita sedang menyusun teknokratik dan bisa nanti disinergikan ke dalam dokumen perencanaan dari tema atau dari hasil konferensi yang kita laksanakan gitu. Jadi itu mungkin masukan dari kami dan Kabupaten Karo juga, Pak, dalam hal ini. Jika ada nanti diskusi atau acara selanjutnya, kami juga siap untuk mendukung acara ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih perwakilan dari Kabupaten Karo. Selanjutnya kami berikan waktu kepada perwakilan dari Bapeda Dairi. Selamat malam, Pak. Selamat malam yang kami hormati Ketua Yayasan Karna, Bapak Ibu para akademisi. Kebetulan hari ini Ibu Kepala Bapeda ada tugas kedinasan, jadi saya di sini mewakili Bapeda. Jadi untuk pertama kali juga saya mengikuti acara ini terkait dengan rencana kegiatan seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober yang akan datang. Saya akan komunikasikan dengan Ibu Kepala Bapeda dan Mbak Upati tentang tema yang akan dibawakan dalam pertemuan tersebut. Terkait kita tahu bersama konsep yang akan dibahas dalam hal itu adalah tentang penyelamatan dan pengembangan kawasan Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Dairi sendiri memberi perhatian kepada hal ini, tentunya karena Dairi merupakan salah satu bagian dari pengembangan kawasan Danau Toba. Seperti yang mengikuti yang Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo juga, kita akan mencoba mensinergikan rencana pembangunan di daerah Kabupaten Dairi untuk mendukung pengembangan kawasan Danau Toba. Demikian, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih dari Bapeda Dairi. Mungkin sebelum lanjut ke Kabupaten Humbang Hasundutan, nanti mohon kepada Bapak Ibu perwakilan Bapeda nanti di chat, mohon memberikan nomor kontak supaya bisa membantu. Sebenarnya kita sudah punya juga nomor kontak kepala Bapedanya masing-masing, tapi alangkah baiknya mungkin jika Bapak Ibu yang mewakili nanti bisa juga membantu untuk bisa berkomunikasi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kabupaten Dairi. Nah, selanjutnya kami berikan waktu kepada perwakilan dari Humbang Hasundutan. Waktu kami berikan, silakan. Baik, Pak, terima kasih atas undangannya. Pertama-tama mungkin kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapeda Humbang Hasundutan tidak bisa hadir bersama kita pada virtual meeting kita pada hari ini karena ada tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sebagai perwakilan dari Bapeda Humbang Hasundutan mengucapkan terima kasih karena Humbang Hasundutan sudah ikut serta dalam kesempatan ini. Saya kira ini memang sebuah peluang yang sangat baik untuk
KSPN Danau Toba, kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba, mengingat kompleksnya permasalahan yang ada di sekitaran Danau Toba. Memang tadi saya belum bisa menangkap secara utuh outline atau apa yang menjadi rangka daripada konferensi yang akan dilaksanakan. Namun dari sekilas yang kami lihat bahwa salah satu yang menjadi temanya adalah penyelamatan kawasan Danau Toba. Jadi ini menurut saya ini sebuah topik sangat luas sebenarnya. Yang pertama kita mungkin perlu dulu menyimpulkan dalam hal apa kita ingin memberdayakan Danau Toba, karena Danau Toba ini adalah ibarat sebuah berlian yang memiliki banyak sisi. Dan orang-orang belum tentu mempunyai pandangan yang sama terhadap sisi-sisi tersebut. Yang satu mungkin memandang Danau Toba sebagai sumber perikanan. Yang satu mungkin memandang Danau Toba sebagai pariwisata. Yang satu mungkin memandang Danau Toba sebagai pertanian, irigasi pertanian seperti itu. Ada juga mungkin memandang Danau Toba sebagai sebuah kawasan budaya yang memiliki nilai kesakralan dan lain sebagainya. Jadi memang ini perlu kita samakan dulu persepsi apa yang mau kita sasar gitu Pak. Jadi memang ini adalah topik yang sangat luas sehingga harapan kita nanti para pembicara yang narasumber memiliki sebuah kesinambungan nanti pada saat menyampaikan paparan agar apa yang ingin kita sasar dapat dicapai. Juga mungkin kami dari Humbang Hasundutan juga mungkin hampir sama dengan dari rekan dari kabupaten lain, belum bisa kami menyimpulkan bagaimana rencana ke depan. Mungkin Bapak-Bapak panitia boleh menyurati secara resmi dulu kepada masing-masing pemerintah daerah bersama dengan materi yang akan direncanakan untuk ditampilkan sehingga dapat dipelajari secara utuh, sehingga mana yang akan menjadi topik pembicaraan dapat disimpulkan. Mungkin demikian dulu Pak. Mohon maaf bila ada yang kurang lebih dari pernyataan saya juga. Mungkin suara saya kurang jelas karena memang sinyal internet dan perangkat saya kurang mendukung sepertinya. Mohon nanti bisa kita lebih lanjut untuk diskusi. Terima kasih atas kesempatannya. Mulai ada Horas. Iya, Horas, terima kasih. Saya kira mungkin tadi itu semua paparan dari masing-masing program kabupaten yang hadir. Dari 7 kabupaten kawasan yang kita undang, baru bisa hadir 3 malam ini. Namun kita harapkan nanti notulensi ini akan kita kirimkan share ke kabupaten, masing-masing kabupaten termasuk yang tidak hadir malam ini. Dan juga untuk lebih detail nanti dari Humbang Hasundutan, materinya ada nanti website akan kita kirimkan juga. Untuk itu mohon kesediaan dari masing-masing kabupaten untuk mengirimkan nomor kontak di chat personal juga boleh atau di chat umum supaya nanti kita catat untuk mengirimkan materi kepada Bapak Ibu untuk bisa kita diskusikan ke depan lewat online. Juga sedikit tadi untuk menanggapi nanti untuk ditambahin Bapak Ibu yang hadir di sini dari Humbang Hasundutan, ya memang kawasan Danau Toba sangat kompleks dan sangat luas, dan itu juga memang dasarnya kita hadir di sini itu hadir dari semua bidang keilmuan, mulai dari teknologi, computer science, kedokteran, sosial budaya tentunya, hukum, dan juga masalah life science, natural science, dan pertanian. Jadi dengan harapan memang masing-masing bidang keilmuan itu bisa menangkap persoalan yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Saya kira sedikit tanggapan, dan untuk selanjutnya kita berikan kepada forum untuk masing-masing memberikan semacam masukan atau saran ke depan terkait dengan tadi program yang akan kita rencanakan. Terima kasih. Waktu dan tempat kita berikan kepada forum. Terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit lagi Pak Rajon. Jadi nanti Bapak Ibu dari Bapeda, jadi nanti
host utamanya ini kan nanti Yayasan Parna dengan DPD. Nah, kemudian co-hostnya itu adalah seluruh Pemkab di kawasan Danau Toba. Jadi mungkin logonya nanti akan ditampilkan juga di dalam. Mungkin itu juga perlu diinformasikan Pak Arjon ya, supaya maksudnya apakah setuju atau bagaimana Pak Arjon? Ya, mungkin ya boleh juga. Ya ini sebenarnya sih di website-nya sih sebenarnya tadinya udah kita coba masukkan. Ya sekali memang terutama mungkin yang sudah hadir karena memang ini termasuk juga silakan mungkin ditanggapi juga dari Bapeda langsung dari usulan dari Pak Rektualat. Nael, minta dulu sama Mina apa namanya? Headsetku di mana? Barangkali ada tambahan dari Pak Endra Julianto minta atau Prof. Bernatal. Arjon. Pak Arjon. Halo Pak Arjon. Oh ya, oke Pak, Ibu dari Kepala Bapeda Simalungun dulu. Ini apa bentar. Mami? Headset. Baik, Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Arjon. Mungkin ini hanya saran, ada juga sekaligus mungkin saran buat Pak Simarmata kaitan dengan materi dari masing-masing daerah. Mungkin bisa langsung kita langsung dari hostnya aja Pak yang menentukan. Tapi kalau bisa disesuaikan dengan kan kita ini sudah ada ITMIP ya Pak. Artinya masing-masing area KTA area pembangunan untuk Danau Toba itu kan sudah ada misinya masing-masing. Seperti Simalungun itu kan misinya adalah MICE dan untuk kegiatan-kegiatan rapat. Nanti kalau Pak BODT hadir, sebenarnya Pak BODT yang lebih detail menjelaskan itu untuk Samosir, misalnya dia untuk budaya. Jadi kita selaraskan langsung dengan ITMIP yang sudah ada yang saat ini sedang proses untuk menjadi Perpres yang akan ditetapkan dengan Perpres. Mungkin agar tidak daerah ini nanti temanya hampir bersamaan. Nanti kalau Simalungun lingkungan, Karo juga lingkungan, memang walaupun secara umum ini adalah tema seminarnya adalah upaya penyelamatan Danau Toba, tapi alangkah lebih baiknya mungkin kita sesuaikan dengan program ITMIP yang dibagi area zona-zona area dari rencana pembangunan di KSPN Danau Toba terkait dengan untuk lambang yang akan dimasukkan nanti di dalam seminar ini, ya saya sangat berharap juga sehingga lambang daerah Habona Rondobona dari Kabupaten Simalungun itu juga bisa diakomodir di dalam kegiatan nanti. Demikian mungkin dari kami. Terima kasih, Pak Dairi. Berikutnya tadi ada dari Pak Dr. Daulat. Lagi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Arjon. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sedengar ya. Saya tadi mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua tadi di dalam pembukaannya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Yaitu banyak penelitian-penelitian kita tidak diaplikasikan dalam bisa dikatakan di daerah atau di bidang-bidang yang lain.
Nah, jadi jika nanti kalau Pemkab mengutarakan permasalahan-permasalahan yang urgen di daerahnya masing-masing, kan kelanjutan partner riset ini kan nanti buat penelitian. Jadi kita bisa mengarahkan sebenarnya apa permasalahan utama yang ada di daerah-daerah itu. Kemudian nanti kita tentu akan tindak lanjuti nanti membuat proposal penelitian. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa hasil-hasil penelitian kita itu yang notabene-nya kita adalah untuk membangun Danau Toba dan sekitarnya itu, jadi bisa diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat nantinya, baik di dalam sosial budaya, hukum, etik, dan sebagainya. Nah, jadi mungkin dalam hal ini mungkin pertama juga bisa sebenarnya di acara nanti apa permasalahan urgen, biar nanti para akademisi ini bisa menangkap kira-kira apa nanti yang akan disajikan, apa yang akan ditulis, dan apa yang akan dikerjakan dan diteliti nanti. Saya kira mungkin itu, Pak Arjon. Terima kasih. Terima kasih Pak Daulat. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Daulat juga memang itu jadi tujuan kita, bisa juga terangkum. Berikutnya kami berikan waktu ini Pak Ketua Yayasan mau menyampaikan, raise hand. Ya, silakan Pak Ketua Yayasan. Baik, terima kasih. Saya setelah mendengar 4 perwakilan Bapeda, ya, saya perhatikan mereka masih menyamakan konsep dulu. Apa sih yang mereka bawakan nanti pada saat konferensi bulan Oktober itu ya. Saya berharap yang menjadi panitia nanti khususnya Dr. Arjon, mulai sekarang itu perlu diadakan pendekatan kepada masing-masing Bapeda, itulah supaya mereka siap itu. Karena judul utamanya kan penyelamatan Danau Toba seperti yang disampaikan Profesor Tualar Simarmata ya. Itu. Dan kehadiran kita di sini Yayasan Parna Indonesia kan dalam rangka itu juga. Semua sudah tahu, tapi saya ingin ulangi lagi kan. Danau Toba itu kasat mata kelihatan airnya surut 2 meter lebih. Patokan utamanya itu ada institusi Angkatan Laut di Parapat. Itu. Ada institusi di sana, kemudian ada juga anjungan kapal Angkatan Laut di sana. Koperasi Angkatan Laut itu di Parapat, itu sudah jauh sekali itu turun airnya. Siapa yang lewat ke jembatan mampir di situ, itu kelihatan. Itu 2 meter lebih. Kemudian tolak ukur yang kedua yang bisa kita lihat adalah Kecamatan Sabulan. Siapa yang lewat ke sana, itu kelihatan. Di sana hampir 3 meter di situ. Nah, yang disampaikan oleh Bapeda Hubang Hasundutan tadi, itu betul. Itu. Andai kata semua Pemda ini, masing-masing, karena motornya Pemda itu kan di Bapeda ya. Mereka yang merencanakan itu. Kalau semua mungkin peduli, terutama kepada kepala-kepala desa yang tinggal di pinggir danau. Diarahkan itu dana desanya ada untuk perbaikan lingkungan. Khusus dana desa. Karena dana desa itu kan kalau salah kan melalui pusat itu kan. Nah, kemudian masing-masing kabupatennya juga bersinergi. Sehingga kalau ada, ditambah lagi dari Kementerian Lingkungan Hidup, yang mereka tiap tahun kan ada itu. Saya lihat di Sumatera Utara, ada 2 pusat pembibitan itu, di Simalungun, Sungai Barumun, di Hubang Hasundutan juga ada. Itu. Nah, mungkin fungsi dari riset kita ini, Toba Research Center itu, barangkali, tanaman keras apa sih yang kira-kira bisa mendukung untuk perbaikan lingkungan itu? Nah, nanti bisa dikoordinasikan gitu loh. Lah kalau tiap tahun Pemda dengan dana desa ditambah dengan lingkungan bekerja sama untuk itu, saya pikir akan bisa. Akan bisa. Jadi ke depan, saya berharap kita yang untuk melaksanakan konferensi bulan depan itu, agar betul-betul kita siapkan. Kalau nanti betul hadir Bapak Menteri itu, ya Menteri itu kan tidak banyak waktunya. Bayangkan aja kalau 7 bupati
paparan, ditambah lagi menteri, belum lagi yang lain-lain, kan waktunya ini. Jadi bagaimana konferensi yang kita adakan itu betul-betul bermakna, bermanfaat, dan dipakai oleh semua kabupaten itu untuk program anggaran mereka tahun 2021. Itu tambahan saya, Pak Arjon, dengan Profesor. Silahkan dilanjutkan kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketua Yayasan. Berikutnya kami berikan waktu kepada Pak Endra Julianto. Ya, masih mute, Pak. Pak Endra masih mute. Baik, sebentar. Baik, terima kasih Pak Arjon atas waktu yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas paparan-paparan yang sangat menarik. Nah, saya mau menekankan lagi bahwa kita bertemu di sini, salah satu topik utamanya adalah kita akan menyelenggarakan konferensi tentang penyelamatan kawasan Toba. Nah, sebenarnya tujuan konferensinya adalah lebih jauh dari sekedar kita berkumpul-kumpul ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dari sisi akademisi berhari-hari kita sering berkumpul mendefinisikan, kemudian juga dari pihak bisnis ya, dari bisnisnya PPA, APP ya. Kemudian kawasannya sudah ada dari segi natural environment-nya. Masyarakatnya juga sudah ada spesifik masyarakat di kawasan Danau Toba. Nah, pada malam ini hadir dari sisi government. Nah, sebenarnya ini suatu pertemuan yang sudah luar biasa bagusnya dan ini juga jarang bisa terjadi. Nah, ini akan lebih bagus lagi nanti di acara seminar tadi yang akan datang, diharapkan bisa memberikan suatu kesimpulan-kesimpulan yang lebih jelas dan nanti bisa diaplikasikan dengan lebih nyata demi penyelamatan kawasan Danau Toba. Ya, sebetulnya kan arahnya kita itu. Nah, kita dari sisi akademi juga memiliki dana-dana penelitian yang saya yakin bahwa para peneliti yang berkumpul di sini juga sudah hebat-hebat dan unggul semua untuk mendapatkan dana penelitian. Di satu sisi juga dari sisi Pemkat juga memiliki banyak dana sendiri sebetulnya dari pemerintah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, mengapa dana ini tidak kita satukan? Ya, yang di satu sisi banyak kajian-kajian dengan konten ilmiah yang tinggi, di satu sisi dana-dana yang langsung dari pemerintah harusnya diaplikasikan. Nah, ini kalau kita satukan, kita sinergikan, saya kira ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Ditambah dengan dukungan dari industri. Ya, sehingga ini sudah bisa membentuk sinergi yang luar biasa. Nah, saya harap dengan adanya hal ini bisa mempercepat ya, mungkin kondisi kawasan Toba yang sudah mulai kritis, ini bisa mungkin direcover dengan lebih bagus. Ya. Dan tadi juga menarik sekali bahwa ternyata oleh pemerintah juga di setiap kabupaten sudah dibagi-bagi ya. Ini juga sudah disadari oleh pihak pemerintah bahwa perlu suatu keunggulan-keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh setiap kabupaten. Karena tidak mungkin bisa melakukan banyak hal, ya. Semuanya bagus juga tidak bisa. Ya. Bisa jadi malah semuanya tidak bagus, mungkin di bawah standar. Nah, di kelompok di Toba Research Center ini juga ada 7 bidang. Nah, saya kira ini malah cocok sekali ya. Ada 7 kabupaten, ada 7 bidang. Nah, ini kalau di-match-kan, dan itu juga akan match dengan program dari TRC sendiri dan juga match dengan program pemerintah. Jadi misalkan kelompok tadi ya untuk industri atau mungkin untuk kelompok kesehatan, nah itu nanti disesuaikan, dimatchkan dengan kabupaten tadi dan kelompok di sini. Nah, jadi harapannya mungkin tadi sudah disebutkan oleh Ketua Yayasan Parna, ya, realisasinya bagaimana? Nah, kalau saya lihat ini lebih bagus nanti ketua-ketua bidang yang ada di grup di TRC tadi, yang mungkin langsung bisa approach dengan masing-masing kabupaten tadi, di mana mungkin dari sisi nasional sudah anjurkan untuk memilih bidang apa. Nah, saya kira realisasi seperti itu akan
sangat bermanfaat dan akan sangat mempercepat. Ya. Dan ini juga akan menjadi suatu model yang bagus, ya. Karena selama ini jarang sekali penelitian yang sudah menghabiskan uang negara yang banyak itu bisa langsung diaplikasikan. Karena banyak sekali kendala dalam hal mengaplikasikan. Ya. Saya sendiri mengalami banyak, saya sudah melakukan penelitian puluhan tahun, ketika mau mengaplikasikan terbentur dengan infrastruktur, terbentur dengan peraturan. Ya. Bahkan sampai sekarang akhirnya kami mencoba melewati swasta, kemudian kita berjuang untuk mendapatkan dana, bagaimana akhirnya harus membentuk perusahaan segala, ya. Itu memerlukan suatu hal yang melelahkan dan menghabiskan dana. Nah, saya kira sinergi yang diharapkan oleh TRC ini, kalau disambut baik oleh pihak kabupaten, ya, dan didukung oleh mungkin dari Provinsi Sumatera Utara, saya kira ini akan menjadi suatu model yang sangat bagus, ya, dan mungkin bisa menjadi pionir bagi Indonesia, ya, karena kalau ini berhasil, saya kira akan memberikan dampak yang sangat bagus, sangat bisa dicontoh oleh pemerintah-pemerintah daerah yang lainnya. Nah, saya harapkan nanti juga di acara seminar lebih mengerucut sehingga what's next itu bisa terrealisasi dengan nyata. Saya kira komentar saya mungkin supaya tidak terlalu lama, sementara sampai di sini dulu, ya. Mungkin kalau lebih detail nanti mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang lebih panjang dan lebih fleksibel. Terima kasih Pak Arjon. Ya, terima kasih Pak Endra Julianto. Ya, sedikit perkenalan, mungkin kalau yang lain di sini kita adalah dari daerah kawasan Danau Toba. Ini khusus Pak Endra, ini adalah Wong Solo. Ini satu kampung dengan Pak Joko Widodo. Jadi artinya dari Solo pun datang membantu memikirkan kawasan Danau Toba. Jangan sampai kita tidak mau memikirkan. Nah, itu mungkin jadi satu masukan, ya. Terima kasih Pak Endra. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan tanggapan. Juga ada Dr. Tari di sini. Ya, itu artinya tadi mewakili dari bidang Health and Medical Science. Barangkali Dr. Tari bisa memberikan gambaran kira-kira peningkatan kesehatan kawasan Danau Toba gimana, Dr. Tari, atau mungkin pemanfaatan tanaman endemik menjadi obat atau obat tradisional menjadi obat bermerek nanti ke depan. Dr. Tari ada? Dr. Tari silakan. Iya Pak Arjon. Gimana tuh Pak tadi Pak? Coba ulangi Pak, sinyal saya nggak bagus tadi Pak. Oh ya, ini ya, barangkali ada tanggapan bagaimana kita untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat kawasan Danau Toba, mungkin pemanfaatan tanaman endemik menjadi obat atau penggunaan obat tradisional menjadi yang apa itu, yang menjadi obat yang diakui pemerintah atau seterusnya. Barangkali ada arahan Dr. Tari. Baik Pak Arjon, masalah tanaman obat mungkin nanti bisa kita cari dulu beberapa referensi memang yang sekarang sedang juga banyak diteliti oleh mahasiswa kita ya di kedokteran. Mungkin nanti bisa juga kita arahkan ke ke Toba Research ini untuk publikasinya. Jadi bisa membantu juga untuk kawasan Danau Toba ini menjadi lebih berkembang ya, khususnya untuk tanaman obat untuk menyembuhkan penyakit. Seperti kita tahu di kawasan Danau Toba juga banyak penyakit seperti hipertensi ya Pak. Kalau suku Batak ini kan kita tahu penyakit-penyakit yang sering muncul itu adalah penyakit hipertensi. Jadi mungkin nanti ada kaitannya ke penyakit hipertensi dari tanaman obat yang kita teliti. Gitu aja Pak Arjon. Iya, terima kasih Dr. Tari. Nah, sekaligus juga ini untuk menjawab kekhawatiran dari Humbahas tadi. Bahwa kita di sini Toba Research Center punya pasukan yang cukup komplit untuk dari semua bidang keilmuan. Silakan ini Ibu Tiur, ini ada yang sudah malah melintang ini kawasan Danau Toba untuk tanaman bawang kayaknya khususnya. Ada Ibu Tumiur dari Unimed, Dr. Tumiur.
Atau Ibu Ermi Girsang ini dari bidang kesehatan masyarakat ini. Halo Ibu Ermi Girsang. Melpa lah, Melpa dari Uner. Oh ya, oke. Mungkin yang lain barangkali ada. Halo Pak Arjon. Oh ya, silakan Bu. Dr. Baru Tumio. bisa nyambung ya. Terima kasih. Jadi kalau saya masih ke masukan ke seminar kita nanti dulu, yang konferensi yang akan kita laksanakan. Nah, baiknya kita memang memakai mengikut sertakan pemateri dari mahasiswa kita yang penelitiannya juga tidak jauh-jauh dari KDT. Karena saya sudah mempersiapkan 4 orang mahasiswa saya yang meneliti tentang bawang putih yang dari Karo dulu dengan bawang merah yang dari Samosir. Gitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada mereka untuk membuat presentasi pada saat seminar kita nanti. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk saya bisa sepakat dengan hal begini. Kita mengambil topik yang satu gitu loh. Misalnya tanaman endemik gitu, ada di beberapa daerah KDP, orang yang mau mengambil ke penelitian, membuat dia menjadi satu kebun koleksi, diambil. Terus orang kimia, orang yang dari natural science, boleh mengambil ke apa-apa saja yang berkaitan dengan tumbuhan tersebut, terus yang dari farmasi ke obatnya, yang dari antropologi bagaimana kedudukan dia di apa. Jadi kalau terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak topik yang mau kita buat, itu juga agak apa gitu. Maksudku kita untuk risetnya ya, yang untuk riset gitu. Jadi alangkah baiknya kita mengacu ke satu tanaman endemik, tapi kita kerubung bareng-bareng gitu. Kita ngambil topik masing-masing gitu, atau bagaimana kita membuat database-nya nanti atau spasialnya seperti apa, kan itu bisa diambil dari komputer bikin database dan yang lain-lain seperti yang dibuat dari PlantNet itu kan, PlantNet itu ada sekarang itu. Jadi mungkin kita bisa membuat seperti itu kalau dilihat dari segi dari IT-nya nanti. Nah kalau untuk seminar kita nanti ya saya setuju kalau kita membuat invited speaker itu bukunya ada, dan dari keynote speaker juga nanti kita buat bukunya untuk sebagai kenang-kenangan dan menjadi suatu rumusan. Jadi kalau kita tidak membuat ada rekomendasi, dan rekomendasi itu kita tidak bisa perjuangkan untuk dilaksanakan, memang harus berdasarkan hasil data-data yang telah kita dapatkan dari lapangan, data-data yang bisa menunjang apa yang mau kita kerjakan, terus hasil dari situ nanti apa yang kita rekomendasikan gitu. Jadi yang direkomendasikan ini akan bisa kita lanjutkan terus untuk dikerjakan sampai kapanpun. Gitu. Itu masukan dari saya Pak Arjan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Tumiur. Juga di sini ada Dr. Potak Sombing ini dari Dairi nih. Nah ini ada Pak Potak ada? Ya Pak Arjan. Terima kasih ya. Jadi waktu dikasih sama saya, terima kasih untuk menyampaikannya ya. Izin ya kepada Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya tidak sempat lihat semua karena agak terlambat tadi sekitar beberapa menit ada sidang online. Jadi begini, karena di kesempatan teman saya, pertama saya menangkap tadi ada beberapa problem ya yang disampaikan. Ada tadi dari Pak Ketua Parna, sudah diuraikan, saya tidak mengulang. Kemudian tadi ada saya masih sempat mendengar dari beberapa Bapeda Dairi, Bapeda Simalungun, dan Karo, dan beberapa Bapeda tadi dari Umbahas juga. Saya menangkap tadi beberapa. Semua itu adalah menyatakan ada jadi kita sepakat ada permasalahan di sekitar Danau Toba ini ya, itu dulu yang pertama. Nah permasalahan ini sekarang, tahun lalu saya teringat kita sudah mencoba mengambil jalan waktu kita melakukan seminar, kalau nggak salah itu sekitar awal Juli ya tahun lalu ya, di hotel di Samosir ya. Nah, tapi
apakah hasil dari situ sudah bisa nyata? Nah, sekarang kita evaluasi. Kalau belum, apakah itu gagal? Menurut saya tidak. Hanya saja upaya yang kita lakukan belum sempurna ya. Jadi begini, filosofinya dulu ya, filosofi terhadap seluruh masyarakatnya dan kita semua. Kita sepakat tadi banyak yang kita sebutkan di situ problemnya. Nah, jadi problemnya ini kalau sekali kita lakukan seminar yang seperti tahun lalu hasilnya belum ada, itu artinya berarti kekuatan kita untuk melakukan terobosan ke dalam problem itu belum cukup. Ya, jadi filosofinya kalau kita lihat belajar daripada apa yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap sesuatu kemajuan negaranya, saya ambil contoh misalnya, ya, dan ini sangat klasik. Thomas Alva Edison itu menemukan lampu itu berpijar, itu bukan 100 kali percobaan. Kalau kita baca filosofinya sampai kesekian ribu kali baru dia Wolfram itu bisa berpijar. Artinya pertama dibuat tidak berpijar. Apakah itu gagal? Ya mungkin secara sepintas orang melihat gagal. Tapi kalau orang sukses memandang upaya untuk membuatnya itu berpijar belum sempurna. Nah kembali ke sini, apakah Danau Toba itu sudah menjadi sekarang sesuai dengan harapan masyarakat dunia ataupun Indonesia ataupun kita? Belum, termasuk masyarakatnya, dan kita juga berkunjung ke sana belum. Berarti itu problem. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah itu sudah menjadi langkah yang positif? Bagus, sudah positif. Cuman hasilnya bagaimana? Kalau kita lihat, jadi ini filosofi yang saya sampaikan ini supaya menyemangati baik daripada bapeda-bapeda, kabupaten-kabupaten. Ini kita sudah berkali-kali membuat beberapa pertemuan dan baru sekarang Bapeda hadir. Nah, kita tidak menyalahkan, cuma masalahnya begini. Inilah problem kita sekarang semua, masyarakat khususnya orang yang di daerah Danau Toba. Saya memang dari Dairi, tapi di Samosir juga keluarga kami banyak ya. Banyak di keluarga kami di situ. Artinya begini, kita sepakat tanpa memandang siapa secara personal, tapi kemaslahatan banyak orang. Kalau Danau Toba itu baik, nah kontribusi saya sebagai orang akademik yang bisa memberikan sumbangan, tentu saya akan coba gitu. Nah, jadi dari sini saya mencoba memberi semangat lah kepada kita semua, khususnya yang ikut di sini, dan juga kepada yang terkait gitu. Nah, tadi Pak Hendra sudah sampaikan bahwa di sini kita ada 7 kelompok bidang. Nah, dalam bidang saya kebetulan dipercayakan sebagai engineering science. Nah, yang terpikir sama saya begini, apa sumbangan saya terhadap Toba Research Center ini gitu. Nah, tentu saya akan melihat problem itu dari segmen yang bisa saya tangani ya. Nah, yang bisa saya tangani dari sisi engineering science-nya. Selain daripada problem tadi ada Ibu dari kedokteran itu, ada dari Ibu Tiur yang ya sesuai bidang-bidangnya. Nah, dari sinilah kita gunanya seminar ini dan pembahasan ini kita menciptakan sesuatu nanti menjadi model. Nah, saya misalnya yang saya bisa amati selama ini, sewaktu kita ke Danau Toba dan berkali-kali kita lakukan juga konferensi internasional di sana, termasuk sama Pak Hendra dulu tahun 2014 kalau nggak salah. Kita mulai dari hotel di mana itu Dumasari, kemudian yang kedua kita buat lagi di hotel itu. Ya. Nah, kita terkendala di situ dengan yang sekarang ya. Sekarang ini orang mau pesan makanan sudah ada GoFood. Kita mau pesan transportasi ada Gojek. Nah, yang penting ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya Gojek, ya kan? Gojek. Nah, ya jadi saya merasa komunikasi di sana itu dari sisi ICT-nya di kawasan Danau Toba itu belum terkoneksi betul. Ya. Nah, bulan yang lalu sebelum Covid, kami melakukan suatu studi di Rantau Perapat. Mereka sudah cukup ke depan pandangannya. Mereka membuat sekarang Rantau Perapat itu menjadi semacam smart regency. Nah, kita yang di Danau Toba banyak orang-orang komputer di situ, orang IT ya. Nah, bagaimana kita membuat kawasan Danau Toba itu menjadi smart regency juga gitu. Nah, terciptalah satu model menurut saya karena ini yang bidang saya punya, bisa kita implementasikan itu semua untuk pertanian. Nah, untuk pengontrolan tinggi air Danau Toba tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua,
Nah, itu bisa kita buat secara pengontrolan. Paling tidak gini, air Danau Toba itu setiap waktu bisa kita kontrol dengan adanya tadi semacam apa namanya itu, command center ya. Command center ini. Jadi paling tidak sudah merangsang orang untuk melihat, oh ini udah turun airnya. Minggu lalu segini, bulan ini segini, turun. Jangan sampai sudah turun 2 meter, kita tidak ada tindakan apa-apa gitu. Nanti tahun depan turun menjadi 3 meter, akhirnya turun sampai bermeter-meter lagi, tidak ada tindakan yang konkret. Nah, jadi kenapa? Karena kita mungkin ya, kita tidak bisa melihat secara real problemnya semua. Kita ambil contoh misalnya, waktu tahun lalu terjadi kecelakaan kapal tenggelam. Kalau misalnya ada semacam call center, itu yang tenggelam itu bisa tertolong. Kita bisa lihat berapa menit mereka mengapung-apung di danau itu. Karena apa? Karena tidak cepat datang pertolongan. Kenapa tidak cepat datang pertolongan? Karena nggak ada semacam accident monitoring yang bisa terkonek kepada seluruh SKPD. Ditunggu kapal itu, datang kapal itu ferry langsung aja mereka pergi. Kenapa? Mereka juga perlu selamat. Kalau misalnya itu ditunggu di situ, menurut yang saya baca lebih bahaya lagi katanya gitu. Nah, artinya begini, itu salah satu contoh. Contoh lain masih banyak, termasuk ikan-ikan di Danau Toba. Apakah itu betul karena ada ini? pH-nya kita harus cek, kita cek dulu, belum ada. Nah, untuk inilah semua yang perlu kita lakukan nanti semacam riset ini, ya. Waktu itu harus dimulai dari riset. Kalau nggak riset, ya jangan nggak dapat itu. Karena kita jangan terus hasil langsung. Hasil langsung itu biasa kalau riset nggak bisa dapat. Harus sabar gitu. Nah, jadi saran saya, komentar saya, dari sinilah nanti dengan seminar ini, kita digugah semua semangatnya untuk ikut. Ya. Terciptalah suatu model mana nanti, apakah tentu diutamakan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten. Nah, kabupaten ini mana yang ditonjolkan, problemnya di mana. Nah, kemudian model itu nanti akan menjadi, misalnya pertanian. Kita orang sekarang sudah revolusi industri 4.0. Pertaniannya kalau kita lihat di Israel sana, di video-video atau di Australia, itu sudah menggunakan semua sistem kontrol yang otomatis. Kita dari zaman dulu sampai sekarang, baik beternak sampai sekarang, kita lihat di Danau Toba, nggak ada perubahan. Padahal orang pintar banyak sekitar situ. Nah, termasuk anak-anak rantaunya gitu. Kenapa kita tidak mengumpulkan dengan sinerginya supaya bisa itu dimajukan ya. Nah, kurang lebih begitu dulu pendapat saya. Mohon maaf Pak Arjon kalau agak terlalu panjang. Terima kasih Pak Arjon. Terima kasih Dr. Poltak dari Ilmu Komputer USU. Dan ya itu juga memang menjadi harapan kita mensinergikan di sini para ilmuwan dari perantau untuk sama-sama mencari solusi sekaligus mengidentifikasi. Prof Bernatal dulu, masih ada Prof Bernatal tadi? Baik, selamat malam Pak Ketua Parna Indonesia, Ketua PT ya, PT Parna, APP, Pak Arjon dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita fokus dulu terkait dengan rencana seminar, biar tidak terlalu melebar. Ada filosofi mengatakan bahwa kita tidak harus seperti makan cabai. Kalau makan cabai itu langsung dimakan, langsung pedas. Jadi, TRC ini juga begitu sebenarnya. Jadi, TRC ini juga tidak harus langsung action, langsung pedas. Tidak. Pemikiran saya begitu. Karena apa? Karena riset itu memang kan menjadi salah satu wadah untuk memperoleh informasi yang memang kita pahami, bisa menghasilkan output dan outcome pembangunan yang sangat bagus gitu. Nah, seiring dengan itu, maka seminar ini tentu diharapkan untuk memberikan beberapa rekomendasi, tapi memang tidak tertinggal. Contoh, kalau kita misalnya membuat desa wisata, tapi sudah tertinggal,
baik yang disampaikan oleh misalnya Ketua Parna tadi dan semua yang telah menyampaikan, tentu risetnya sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu yang kita polakan terkait dengan tema yang disampaikan oleh dan penawaran kita kepada Pemda kabupaten di wilayah ya 7 kabupaten, tentu saran saya ada namanya tim ad hoc sendiri yang mendesain untuk menentukan tema terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di kabupaten di sekitar Danau Toba. Jadi tentu kita harus mengakses informasi detail terkait dengan apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, karena seluruh Bapeda itu kan punya namanya lembaga atau badan penelitian, Balitbangda. Di beberapa kabupaten di Indonesia, Balitbangda itu kan include di Bapeda, di beberapa kabupaten. Nah, kita juga sebenarnya harus men-searching informasi itu. Sehingga nanti apa yang kita desain dalam seminar ini, saya katakan kembali, tidak tertinggal dengan apa yang dikerjakan oleh atau yang diriset oleh Bapeda atau Balitbangda masing-masing kabupaten. Nah, kemudian jika sudah dapat, tentu kita akan memberikan topik-topik yang terkini yang bisa kita akses dan bisa kita kerjakan, sehingga menjadi solusi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Ya, tahap-tahap. Memang tidak mungkin saya katakan tadi, begitu dimakan langsung pedas, sebenarnya menurut saya tidak bagus juga. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh kita tadi? Nah, seharusnya kita, TRC juga punya kesiapan dan punya sudah persiapan, apa yang disajikan, diminta kepada kabupaten kota. Kabupaten lah ya, khususnya, walaupun lewat Pematang Siantar kan mau ke Parapat kan. Tapi dalam konten ini tentu semua kan punya daya dukung untuk membangun. Yang selanjutnya adalah terkait dengan keberhasilan program. Sebenarnya salah satu yang ingin kita dengar juga adalah keberhasilan program yang telah dilakukan oleh beberapa 7 kabupaten tersebut di dalam proses penyelesaian beberapa problem. Nah, itu juga perlu kita peroleh dari mereka, sehingga keberhasilan ini bisa di-copy paste ke daerah lain. Misalnya keberhasilan di desa, misalnya Tigaras, atau bisa di-copy paste enggak ke desa di Humbang. Evaluasi 10 desa wisata yang dikembangkan oleh bantuan dari kementerian, apakah sudah bisa berjalan dengan baik misalnya? 10 desa wisata yang dilaksanakan pada tahun 2019. Bisa berjalan tidak? Nah, ini kan ada dari Humbang Hasundutan. Mungkin kalau tidak salah 3 desa di Humbang Hasundutan itu adalah Humbasetinya digunakan sebagai salah satu 3 desa sebagai desa wisata program nasional. Nah, itu juga kita perlu lihat gitu ya. Nah, sehingga nanti program-program kita ini memang bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian tentu Bapeda kan sudah punya, saya katakan tadi, dalam proses penyusunan anggaran di daerah masing-masing, dan mereka sudah punya program. Nah, saya mengatakan bahwa kalau kabupaten, saya tidak, ya mohon maaf, tidak punya uang gitu ya. Saya harus mengatakan bahwa sangat minim dana di kabupaten di Sumatera Utara. Misalnya Simalungun pun dananya sangat sedikit sekali. Demikian juga Karo. Nah, tentu dalam hal ini, maka program-program apa yang mungkin dilakukan dalam proses yang sumbangsihnya PT APP dan Research Center kita ini, tentu dibuat program memang yang tidak terlalu meng-hire pendanaan dari kabupaten. Nah, karena mereka juga sebenarnya saya melihat sangat kesulitan. Ya, kita lihatlah daerah Sumatera Utara dalam infrastruktur sangat sulit sekali untuk sama seperti di Jawa. Itu menunjukkan bahwa di kabupaten di sekitar wilayah kita di Danau Toba sangat minim anggaran untuk pembangunan daerah. Nah, oleh karena itu juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau kita misalnya melihat itu, tentu kita harus meng-hire ke sentral lain. Yang selanjutnya adalah jika misalnya
program ini bisa dilakukan, yang tadi telah dikerjakan oleh kabupaten di sekitar Danau Toba misalnya, tentu saya yakin bahwa wajib ada namanya processing pendampingan ke depan. Action dalam jauh, tapi nanti aja itu. Tapi kita fokus dulu apa yang kita akan kerjakan dalam seminar ini. Di seminar inilah merupakan cakrawala awal saja sebenarnya, dan saya tidak berharap banyak, saya sendiri mengatakan terlalu banyak dalam seminar ini untuk memberikan solusi, tapi inilah merupakan satu awal membuka pemahaman kita bersama 7 kabupaten ya, yang apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dan apa yang dikerjakan sampai bisa 10 sampai 20 atau 30 tahun mendatang. Saya pikir itu saja dulu saya Pak Arjon dan Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih. Salam sehat selalu dari Kalimantan. Lanjut Pak Arjon. Sorry. Terima kasih kepada Prof. Bernatal. Sedikit tanggapan tadi ada klarifikasi dari Pak Poltak dan juga Prof. Bernatal. Yang pertama dari Pak Poltak, memang bulan Juli tahun lalu kita melakukan seminar nasional di Hotel JTS Parbaba. Kita mengundang akademisi, para rektor, dan juga dari Depdagri, dari BODT juga kita undang, dan juga dari perwakilan Kabupaten 7 kawasan Danau Toba. Kalau nggak salah memang dari Humbahas dan Simalungun dan Dairi waktu itu hadir juga, walaupun mungkin terlambat sebagian. Tapi yang pasti pertemuan hari ini atau Toba Research Center, jadi seminar nasional di Samosir adalah embrio dari Toba Research Center. Jadi sebenarnya waktu itu kita sudah merancang pembentukan Toba Research Center, namun untuk itu kita undang semua akademisi dan beberapa kabupaten supaya nanti berkenan berkontribusi, dan juga kita mengakomodir atau merangkul semua akademisi itu sehingga bisa terlibat. Ya, jadi karena Toba Research Center itu sendiri adalah kombinasi dari akademisi, praktisi, dan juga pemerintah daerah tentunya, supaya memang dari dukungan 3 unsur ini adalah komponen utama dari keberhasilan pembangunan itu sendiri. Nah itu satu tadi Pak, jadi outputnya salah satunya adalah kegiatan ini, dan Toba Research Center outputnya diharapkan awalnya adalah kegiatan seminar dan konferensi nasional yang akan kita kerjakan sekarang. Nah tadi dari Prof. Bernatal tadi TRC tidak akan jangan membebani daerah. Nah, ini juga perlu digarisbawahi bahwa memang semua kegiatan kita di kawasan Danau Toba, yang saya nggak tahu yang lainnya, tapi saya sepakat juga semua sama. Saya pribadi dan grup teman-teman yang sudah melakukan kegiatan di kawasan Danau Toba, itu semua kita bawa dana ke sana. Salah satu contoh, kita pernah membuat solar cell 10 kilowatt di Balai Pengembangan, Balai Pembibitan di Samosir. Itu juga kita bawa dana dari pusat, dan juga beberapa kegiatan lain yang ada di kawasan Danau Toba kita membawa dana dari pusat. Tapi memang supportingnya harus ada dari pemerintah daerah. Demikian juga kita melakukan, termasuk 2015 kita melakukan konferensi internasional di Hotel Toledo Tomok. Kita juga sama dananya kita swadaya, dan juga beberapa seminar nasional. Dan ke depan juga sama, kita sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Endra, selama kita punya ide dan selama persoalan itu ada, maka sebenarnya dana dari pusat atau dari berbagai pendana itu ada banyak dana. Nah justru itu kita di sini bersinergi, kita akademisi akan menjembatani sumber dana dengan sumber masalah. Sumber masalah tentunya ada di kawasan Danau Toba, sumber dana ada banyak di pusat maupun di industri ataupun di luar negeri. Nah akademisi adalah jembatannya yang bisa menjembatani dana itu bisa turun ke daerah. Jadi sebenarnya kita di sini adalah bukan mau datang untuk berbagi-bagi dengan daerah, kita juga sadar betul bahwa memang daerah itu, khususnya kawasan Danau Toba, punya anggaran sangat terbatas, dan untuk itulah akademisi hadir di sana untuk bersama-sama kita mencari solusi dan penyelesaian masalah itu secara tepat sasaran dan tepat guna. Nah itu mungkin sedikit tanggapan dari Pak Poltak dan Prof. Bernatal. Silakan kalau masih ada, kalau tidak ada mungkin kita akhiri dan kita bisa
komunikasi selanjutnya akan dibuat secara intens dengan Bapeda kawasan Danau Toba. Mudah-mudahan nanti paling lambat minggu depan seminar kita ini akan kita launching, baik websitenya maupun flyernya kita sudah siapkan, dan nanti masing-masing pihak mohon memberikan data, terutama tadi data dari masing-masing kabupaten, dan yayasan tentunya akan berusaha untuk melakukan komunikasi dengan kementerian terkait tadi untuk bisa berkenan mendukung program penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat kawasan Danau Toba. Saya kira mungkin itu. Kalau nggak ada tambahan, bagaimana kita akhiri sampai di sini? Ada lagi kira-kira? Pak Arjo. Ya, siap Pak Ketua. Gini ya, saya melemparkan dulu kepada Flor kan tentang masa depan TRC ini, Toba Research Center ini, ya, saya melihat Toba Research Center ini sangat potensial gitu loh masa depannya, kan. Tapi yang saya agak belum paham dan ke depannya, kira-kira bagaimana hasil kerja dari Toba Research Center ini supaya bisa diterima oleh semua kawasan Danau Toba, itu pertama. Yang kedua, kemudian masalah legalitasnya. Bagaimana Pemda 7 kawasan Danau Toba itu bisa mengakui Toba Research Center itu. Tentunya sebagai riset peneliti kan harus butuh anggaran. Itu loh. Saya melemparkan ide, bagaimana kalau TRC ini dibuat badan hukum tersendiri? Itu loh. Jadi jangan di bawah PTT, jangan di bawah APP gitu loh. Ini masukan aja. Tolong dipikirkan bersama. Karena saya pikir-pikir, loh ini sangat potensial sekali nih. Para akademisi ada di dalam gitu loh. Dan ini kan berlangsung jangka panjang ini dan sangat dibutuhkan. Gitu. Tolong dipikirkan dulu Toba Research Center ini supaya menggema dan dia bisa mengkristal gitu loh. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Tadi ada pertanyaan, mungkin Pak Prof. Tualar atau Pak Endra bisa menjawab. Gimana? Boleh saya menjawab? Ya. Terima kasih. Ya, saya melihat kalau memang akan mengarah yang lebih real ya, dan kemudian kita akan mencoba menyatukan berbagai pihak. Memang kalau saya melihat suatu bentuk institusi research itu memang yang berdiri sendiri itu memang sangat bagus ya, karena kita bisa menjadi lebih fleksibel dan independen, dan itu di skema-skema pendanaan sekarang itu dimungkinkan untuk bisa mengajukan lewat institusi riset. Ya. Nah ini memang suatu kesempatan ya. Jadi dengan banyaknya sekarang ini dana dari pemerintah yang keinginannya itu adalah suatu riset yang bermanfaat dan berdampak bagi negara dan bangsa. Tapi secara khusus kita bisa aja kita gunakan untuk kasusnya adalah di kawasan Danau Toba dulu. Ya. Nah ini suatu keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita memang merealisasikan TRC ini menjadi suatu institut riset. Ya, misalkan mirip seperti inilah apa ya, Ekman Institute, ya itulah kira-kira ya. Nah sekarang kan kita lihat Ekman Institute kan luar biasa ya dalam hal pandemi dan sebagainya. Ekman Institute sangat terkenal. Ya. Nah, salah satu keuntungan yang saya lihat dari TRC ini adalah kawasannya ada tadi, naturalnya ada. Kalau kita menuju ke quintuple helix itu sudah lengkap sebenarnya di TRC ini. Ya. Government-nya 7 kabupaten kalau solid dan bersinergi, kemudian sosialnya juga, masyarakatnya juga, kalau
ya tadi dibilang Pak Arjon, saya dari luar, dari Solo, Jawa Tengah, saya melihat suatu hal yang kawasan Danau Toba ini juga sosialnya juga suatu sosial yang unik dan berbeda, ya. Dan mungkin karena heterogenitasnya itu tidak terlalu besar, mungkin implementasi itu akan lebih mudah dilakukan, ya, dalam skala-skala tertentu. Sehingga quintuple helix saya kira bisa dilakukan, dan TRC akan bisa kalau sebagai institut yang tersendiri bisa berkembang dengan bagus, ya. Sementara itu, terima kasih Pak Arjon. Ya, terima kasih Pak Indra. Ya, ada Prof. Talar ada tambahan? Ya, Prof. Talar nggak ada. Tapi mungkin sedikit tambahan lagi. Tadi masalah pendanaan memang betul ya. Ini Toba Research Center itu namanya sebagai pusat penelitian, kita butuh dana. Namun untuk sementara sebenarnya pendanaan itu tadi bisa kita usulkan lewat Toba Research Center sendiri juga bisa, atau juga melalui institusi bersama, institusi masing-masing dari akademisi. Jadi, namun penelitiannya dilakukan di Toba Research Center. Nah, sebenarnya memang ya kalau memang memungkinkan ke sana yang diusulkan tadi Ketua Yayasan juga menjadi satu opsi, tapi namun demikian di sini kita karena embrionya kita bergerak dari PT APP dan juga kita dasarnya memang bagaimana mendukung kegiatan-kegiatan PT APP itu yang menjadi latar belakang pendirian Toba Research Center. Namun kalau ke depan itu bisa berkembang ke arah sana, saya kira itu mungkin bisa jadi pembicaraan lebih lanjut. Untuk sementara mungkin kita setidaknya untuk menjalankan kegiatan seminar dan konferensi untuk penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat Danau Toba, saya kira mungkin ini aja dulu kita lanjutkan. Itu mungkin tanggapan sedikit dari saya secara pribadi. Bagaimana kira-kira, cukup atau masih ada tanggapan atau mungkin masukan? Sudah cukup, Pak. Oke, ya. Ada sepakat ini Pak Direktur dan Pak Ketua Yayasan, kita akhiri dulu sampai di sini. Baik. Silakan lanjut. Oke, ya terima kasih kepada semuanya, kepada para tokoh-tokoh kita yang ada di sini, secara khusus juga kepada perwakilan dari dan juga Kepala Bapeda yang hadir pada malam hari ini. Kami atas nama Toba Research Center dan PT PP dan secara khusus Yayasan Parna Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami kita berharap kepada Bapeda untuk bisa berkomunikasi kita secara intens untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk acara suksesnya seminar, dan juga kepada Bapak Ibu anggota Toba Research Center dan juga Advisory Board Toba Research Center. Besok akan kita share flyer dari seminar kita ini. Mohon kerjasama dan bantuannya untuk mendorong para mahasiswa dan dosen-dosen di lingkungan kita masing-masing, dan juga mendistribusikan flyer dan link website kita untuk bisa segera mempersiapkan materi dan untuk mensubmit hasil-hasil penelitiannya untuk dibawakan di acara konferensi dan seminar penyelamatan dan pemberdayaan masyarakat kawasan Danau Toba pada tanggal 15 Oktober 2020. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat berkarya terus. Foto dulu Pak Arjon. Ya, istilahnya sesulit apapun COVID ini kita harus bisa melihat dari sisi positif, dan kita harus tetap berkarya dan untuk menghasilkan kemajuan dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya kawasan Danau Toba. Terima kasih, dan sebelum kita bubar ataupun meninggalkan tempat, mohon kiranya berkenan untuk membuka video masing-masing untuk berfoto bersama. Kebetulan di sini juga ada mitra media kita dari delegasi untuk pemberitaan selanjutnya.
Ya, Bapak Ibu tolong videonya diaktifkan. Host, tolong diambil foto. Baik, Pak. Ya, semua yang, nah ini ketahuan ini yang titip salam ini. Ini Zoom bisa merecord loh ini, berapa lama hadirnya. Oh begitu, ini. Ya harus bisa diambil itu. Hostnya Ya, harusnya bisa itu. Ya direcord, nanti mungkin rekaman ini nanti akan kita share khususnya kepada Bapeda. Nanti akan kita kirim linknya Pak, akan kita buat di YouTube. Nanti masing-masing Bapeda mohon nanti dikirim juga langsung kepada ketua Bapedanya, kepala Bapedanya, ya, untuk bisa didengarkan kira-kira apa pembicaraan kita malam ini. Sudah buka semua? Ini Ibu Ermi belum buka. Ibu Kepala Bapeda Simalungun. Oke, sambil coba dijepret. Nanti tapi Pak Ketua Yayasan ini tetap kurang kelihatan ini Pak Ketua Yayasan. Maaf, ini saya masih di dalam mobil ini, jadi seperti ini kondisinya. Gitu. Wah, itu lumayan bagus itu, lumayan. Cuman maskernya mungkin. Nah, sudah jelas terang sekarang. Ya, udah terang Pak. Oke. Ya, silakan dibuka. Ibu Lisnawati. Oke, untuk layar pertama, ayo semua senyum. Satu. Oh ya. Di saya bisa satu layar loh ini. Kalau saya 2 Pak. Ini 2 layar. 2 layar. Oke, untuk layar pertama, semuanya senyum. Oke, 1, 2, 3, ya.